Pesona keindahan laut di Kabupaten Situbondo bukan tanpa misteri. Kecamatan Penarukan. Tempat yang berada di belakang kami ini adalah menjuntai panjang jalan yang dinamakan Dermaga Penarukan. Di tempat ini sering terjadi keanehan, misteri yang belum terpecahkan dan terungkapkan. Namun, banyak spekulasi dari warga masyarakat sekitar yang beropini dan menemui kejanggalan dan keanehan ini. Bertemu dengan sosok-sosok yang tak kasat mata. Bertemu dengan seorang wanita cantik yang tak tampak mukanya. Dan beberapa keanehan-keanehan yang diceritakan oleh warga masyarakat sekitar. Saat ini saya telah bersama Bapak Suparno, yang beliau juga akan bercerita pada kesempatan ini. Bapak Suparno, apa yang Bapak ketahui tentang keanehan di Dermaga Penarukan ini? Ya, pernah saya lihat dari orang sekitar yang memang ada perempuan lewat, tapi ya kejanggalan itu setelah itu ya hilang gitu. Perempuan lewat lalu hilang. Iya. Sosok perempuan ini memakai baju atau layaknya orang biasa atau seperti apa? Kayak biasa ya. Orangnya panjang, rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Mohon maaf Bapak, sempat kelihatan mukanya? Enggak, Keanehan itu sendiri Bapak berapa kali untuk melihatnya? satu kali. Satu kali ya. Waktu itu saya naik becak juga di sini. Ya. Sore, Iya. malam Selasa itu diangkat itu langsung becak. Becak nih. Iya, itu sama itu, ponan saya. Itu ponan saya yang kunci. Jadi becaknya agak diangkat Iya, gitu. belakang itu. Sore itu padahal pada pelan. Jalan kaki itu masih sebentar, biasa. Bapak Suparno, konon kabarnya di sini sering terjadi kecelakaan, Iya. baik tenggelam, kecelakaan yang jalan lurus dan nggak ada halangan dan rintangan seperti ini. Kadang-kadang terjadi kecelakaan. Ada keanehan apa kecelakaan yang terjadi biasanya? Ya, kecelakaan itu enggak ada keluar darah itu coba. Nggak ada keluar darah. Ya, cuma Di- kelupas cuma di kulit itu. Setiap korban yang meninggal nggak ada bercak darah, Enggak ada. tapi meninggal. Iya. Yang meninggal di tempat ini tidak menyisakan darah, walaupun notabene-nya kecelakaan itu benturan dengan benda keras di tempat ini. Selain beberapa kisah yang diceritakan oleh warga masyarakat sekitar tadinya yang sempat kita dengar, konon katanya di belakang kami saat ini, di situ ada dua buah batu yang cukup besar, yang juga konon katanya tempat tersebut dikeramatkan. Dalam artian, beberapa orang melakukan semedi, ritual dan lain sebagainya di tempat tersebut. Hingga konon katanya di tempat tersebut juga muncul keanehan. Ada sosok orang yang berkepala kuda. Ada hal-hal lainnya yang konon juga membuat di tempat ini kerap kali meminta tumbal. Kismis Reborn kembali hadir untuk kita semuanya mengungkap misteri yang belum terpecahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Rafidio dan juga teman-teman dan rekan-rekan dari Padepokan Tapak Langit Nusantara kembali hadir di tempat ini. Saya informasikan lebih awal bahwa saya saat ini telah berada di Kabupaten Situbondo, tepatnya di Kecamatan Penarukan. Tempat ini sangat familiar dengan nama Dermaga Penarukan. Tempat yang sangat menjuntai panjang, di mana dermaga ini juga mempunyai cerita tersendiri. Cerita yang kami maksud tentu adalah cerita dan kisah misteri yang belum terungkapkan. Dan kami hadir di sini juga bukan tanpa maksud dan tujuan. Kehadiran kami di sini diminta oleh warga sekitar karena beberapa keresahan oleh warga sekitar yang mengalami kejadian-kejadian misteri di tempat ini. Salah satunya, seringkali penampakan seorang atau sesosok perempuan yang kadang menghilang dan lain sebagainya di salah satu rute jalan Dermaga Penarukan ini. Dan bahkan
Beberapa di antaranya kadang diganggu dengan sosok tersebut. Yang dimaksud dengan diganggu adalah ketika berjalan menggunakan kendaraannya diangkat dan lain sebagainya. Hal itu juga banyak sekali spekulasi dan cerita dari masyarakat yang sering bertemu dengan beberapa kejadian ini. Tak ayal, memakan korban, atau meminta tumbal. Bahasa warga masyarakat sekitar biasanya menyebut beberapa kejadian aneh yang terjadi di tempat ini. Ini hanya beberapa saja atau sekelumit cerita yang akan kami angkat. Dan harapan kami bersama Padepokan Tapak Langit Nusantara akan mengungkap hal ini. Ada kejadian apakah yang harus diungkapkan dan harus apakah warga masyarakat sekitar tentunya dalam menyikapi hal ini. Pemirsa, seperti yang sebelumnya kami sempat berbincang-bincang tentunya. Di samping kami telah bersama Bang Fardo dari Padepokan Tapak Langit Nusantara. Dan tentunya hal ini menarik sekali untuk sedikit saya berbincang di awal sebelum kita melangkah ke selanjutnya, Bang Fardo. Bang Fardo, beberapa hari yang lalu sempat dikatakan bahwasanya mempunyai kisah hal ini. Penerawang Bang Fardo sendiri boleh sedikit kembali untuk menceritakan kepada pemirsa dan juga kita semua yang hadir hari ini. Kalau menurut saya itu di sini dari sisi goibnya makhluk kasarnya sangat kuat sekali. Terutama ada sebuah batu yang kemungkinan di daerah kita tidak jauh. Mungkin di sana ada apa, kita belum tahu. Pasti nanti kita akan bahas bersama-sama. Dengan tim kita ada salah satu mediator yang mana nanti makhluk astral tersebut kita masukkan ke jasad mediator untuk kita tanya jawab. Kenapa bisa terjadi sesuatu hal yang di luar nalar. Baik, saya berharap tentunya hal ini akan berjalan lancar pemirsa dari awal hingga akhir nantinya. Dan bahkan apa yang kita ikhtiarkan bersama, apa yang menjadi keinginan warga masyarakat sekitar untuk mengungkap hal ini juga akan segera terpecahkan, Bang Fardo. Seperti hal tersebut juga beberapa kejadian tidak bisa menganggap remeh di tempat indah seperti ini ternyata Bang Fardo ya. Walaupun kita tahu tempat ini sangat luar biasa menjadi daya tarik wisata, misalnya malam minggunya juga banyak sekali. Dan malam-malam sebelumnya, tapi hal tersebut juga kisah misteri di tempat ini juga harus terpecahkan agar supaya masyarakat sekitar yang biasa dengan menyebutnya takut memakan korban jiwa dan lain sebagainya tidak terjadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hal tersebut juga bisa membantu dan bisa ada jawaban tentunya malam hari ini. Baik Bang Fardo, langsung saja. Tentunya malam hari ini seperti yang Bang Fardo ceritakan tadi bahwasanya di belakang kita ada sebuah batu 2 buah ya. Ya, masyarakat sekitar pemirsa menyebutnya dengan Batu 2 karena memang notabene-nya masyarakat sekitar adalah warga masyarakat yang kesehariannya berbahasa Madura, jadi menyebutnya Batu 2 atau 2 batu yang konon katanya tempat tersebut juga sering dijadikan tempat untuk bermeditasi ya. Meditasi untuk menjagangkan diri. Dari sana menimbulkan sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Begitu ya. Baik pemirsa, kita akan coba menelusuri, mengulik lebih dalam lagi keanehan dan juga misteri di tempat ini. Tetap di Kismis Reborn. Kismis Reborn kembali hadir. Pemirsa, tepat berada di tengah-tengah kita saat ini. Namanya Imam. Dia malam hari ini yang akan menjadi mediator. Bang Fardo akan memimpin hal ini. Silakan Bang Fardo. Pemirsa, saya telah bersama Bang Fardo. Kismis Reborn hari ini telah bersiap dengan salah seorang mediator. Tentunya mediator tersebut dengan harapan kita bersama agar memperlancar acara hari ini dan juga menjadi mediator untuk kita semua agar mengetahui keinginan apa saja yang harus kita lakukan tentunya untuk malam hari. Bang Fardo, silahkan. Kita coba masukkan di mana batu-batu tersebut yang mengandung kekuatan gaib. Salah satu kita penjaga tersebut kita masukkan ke jasad tersebut. Oke, saya coba. Atas izin Allah, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Diberi kelancaran dan juga ada sebuah jawaban dari sana. Amin. Saya mulai dulu ya. Silakan, Bang Fardo silakan.
Mohon agak menjauh. Assalamualaikum ya Rijal Goib. Assalamualaikum. Hari diam, Bang Hari, diam. Assalamualaikum ya Rijal Goib. Jaga balik tangan dulu, boy. Bisa kita komunikasi? Bisa kita komunikasi? Kayaknya nggak bisa kita komunikasi, kita coba keluarkan saja. Pemirsa, jadi Bang Fardo bilang bahwasanya mediator ini kemasukan dengan makhluk yang tidak bisa diajak komunikasi. Seperti itu pemirsa. Pemirsa, boleh kamera bila bisa agak zoom. Jadi cairan dari mulutnya mengeluarkan darah pemirsa. Ada bercak. Ada bercak merah. Sepertinya keluar dari mulutnya pemirsa. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. 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 Sepertinya masih. Imam. Pemirsa, dari mulutnya mengeluarkan bercak darah. Entah apa yang terjadi pemirsa, tapi ini benar-benar astagfirullahaladzim. 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 Teman-teman kru boleh kita minta air karena ini mengeluarkan bercak darah dari mulutnya pemirsa, seperti kayak berbentur sesuatu gitu. Kakinya nggak bisa bergerak. Aduh, pemirsa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim pemirsa. Ini salah satu pengunjung ya. Salah satu pengunjung malam hari ini juga agak sepertinya malah masuk ke salah satu pengunjung pemirsa. Bang Fardo. Salam. Ngapain di sana? Kita cuma ingin sedikit bertanya-tanya. Bisa kan? Bisa. Pergi! Jangan usik saya! Kita tidak mau ngusik, cuman kita butuh jawaban apa yang warga kita tanyakan. Bisa kan? Bisa ya? Bisa. Dengan siapa ini? Punya sebutan? Bisa komunikasikan? Ya, bisa. Sedikit warga sini ingin bertanya. Bisa kan? Ada warga. Baik pemirsa, kita akan coba karena sang Bang Fardo, praktisi kita malam hari ini, sepertinya mediator ini akan berbicara dengan warga sekitar. Boleh warga masyarakat sekitar yang berani bergabung bersama saya satu orang? Sepertinya warga ini akan berbicara dengan, maksudnya berbicara dengan warga sekitar. Bapak yang Bapak Sunito. Pak, boleh bergabung sama kita? Bapak warga sekitar di sini? Iya. Baik, Bapak boleh duduk dulu. Kita akan coba berkomunikasi dengan
hal tersebut? Jangan keluar dulu, sebentar. Tolong dijawab pertanyaan Bapak ini ya. Bapak. Iya. Siapa namanya? Assalamualaikum. Tidak mungkin jawab. Langsung ke Siapa namanya ya? tidak mungkin jawab. Tanyakan permasalahan sini. Ya, di sekitar sini sering terjadi permasalahan tersebut. Ya, sebenarnya maunya apa? Sebenarnya sampean tuh mau apa di sini ya? Keinginannya seperti apa kan kita lakukan? Halo, Keinginannya sampean seperti mau apa ke sini? Sebentar. Keinginannya mau apa ya? semisal kita minta selamatan, kita akan selamatan. Iya. Kan ya? Enggak. Permisi. Tentang kejadian-kejadian di sini itu yang paling sangat mengganggu itu kan seorang perempuan lagi. Ya, itu saya. Iya memang. Memang Anda. Maunya Anda itu apa? Kalian mengusik ketenangan saya di sini. Coba sebutkan mengusiknya dengan cara gimana? Boleh agak ke belakang sedikit, Bapak? Sebentar, kita nggak mau saling menyakiti. Jadi warga sini intinya pengen tahu permasalahan tersebut. Kan kami tidak mempunyai masalah dengan sampean. Terus-terusnya apa, Pak? Iya. Biar kita di sini aman. Kita kan kerja di sini. Masa ke tengah ke darat tabrakan langsung mati. Itu kerjaan siapa itu? Itu bukan saya. Iya, Siapa? selain Anda siapa itu? Pemirsa, sepertinya kalau boleh saya menjelaskan, Dia menuju ke suatu tempat. bukan suatu tempat tapi suatu makhluk astral Makhluk. yang juga kelihatannya sering mengganggu, termasuk kejadian ada korban-korban gitu. Salah satunya teman mereka. Bisa panggil, masukkan ke sini. Bisa kan? Iya. So, duduk. Bisa duduk kan? Bisa duduk. Tolong pemirsa agak mundur sedikit. Saling menyakiti. Bisa duduk kan? Ayo, bisa duduk. Coba duduk yang betul. Baik, mohon izin Mbak, boleh Duduk betul. boleh kita bicara baik-baik, kita komunikasi baik-baik. Ke sini dengan tidak maksud kami adalah ingin membantu warga masyarakat sekitar. Baik, pemirsa, sepertinya ini salah satu pengunjung yang malam hari ini, rekan-rekan dari Padepokan Tapak Langit Nusantara mencoba mengeluarkan. Astagfirullahaladzim. Diam. Lepas. Mau jawab enggak? Jawab enggak? Enggak. Lepas. Ke depan sini, Kang. Sulit sekali. Keluar ya. Mas, pegangkan sini ya. Pemirsa, mediator yang tadinya siap, tentunya tak disangka ternyata sangat kuat sekali ya Bang Fardo ya. Malah Sampai mengeluarkan bercak darah. Dan di luar dugaan, malah juga salah satu pengunjung malam hari ini Ya.
harus menjadi mediator yang sayangnya hanya sedikit yang disampaikan oleh Ya, sebagai karena mediator pengunjung yang tak disangka-sangka. kemungkinan dari marahnya dia bilang karena terusiknya di mana, jadi penjelasan itu masih kurang detail. Betul. Jadi kita panggil mediator untuk yang kedua agar kita mendapatkan informasi yang lebih valid lagi. Tentang terusik dalam hal apa begitu? Iya, betul sekali. Baik, pemirsa Kismis Reborn, kita akan bersama dan memanggil sebagai mediator kedua. Iya. Pemirsa Kismis, kisah misteri Situbondo, Bang Fardo telah menyiapkan sebagai mediator kedua. Baik, Bang Fardo silakan. Kita akan masukkan salah satu makhluk astral, di mana itu kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang warga sekitar agar lebih Berhati-hati lagi. Ya, intinya kita tunggu masukkan makhluk astral tersebut sama mediator ini. Baik, silakan Bang Fardo. Siap. Kalau bisa dikunci dulu agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan seperti yang awal, jadi dia liar. Pemirsa, sepertinya mulai bereaksi pemirsa. Sang mediator kita sepertinya sudah mulai berinteraksi. Astagfirullahaladzim. Kedengaran suaranya seperti meraung pemirsa. Diam. Assalamualaikum ya Rijalul Goib. Bisa jawab. Nah, gini Mbak ya, bisa komunikasikan Mbak. Bisa komunikasi. Bisa duduk yang betul. Kita di sini nggak saling menyakiti. Cuman ingin sedikit kita pertanyakan sama jenengan. Kemungkinan warga sini ada yang bertanya, mohon informasinya tentang kejadian-kejadian yang aneh di sini. Anak Simbah punya julukan. Dengan siapa saya bicara? Badar. Oke, Badar. Ki Badar bisa duduk. Bisa namanya Badar. Bisa duduk. Kita komunikasi secara baik-baik. Monggo Masnya. Assalamualaikum Badar. Bisa jawab Ki Badar. Ya sudah. Baik, saya coba akan menjelaskan Badar. Kami mohon maaf atas kedatangan kami. Apabila Badar bersama dengan yang lain di sini merasa terusik, merasa terganggu. Maksud kami adalah membantu warga masyarakat sekitar yang bertanya ada hal apa di balik kejadian-kejadian ini. Badar mungkin bisa membantu kami untuk menyampaikan kepada mereka agar apa yang ingin mereka tanyakan bisa terjawab, dari keinginan agar bisa berdampingan dengan damai dan tentram, Tidak saling mengganggu. tanpa hal tersebut juga harus terjadi lagi. Mas, kita minta saksi dari penduduk sekitar biar enak ya. Baik,
kita juga sekaligus malam hari ini pemirsa akan menghadirkan warga masyarakat sekitar. Kita minta untuk 1 orang agar menjadi saksi sebagai penyambung lidah dari kami kepada mereka, warga masyarakat yang lain. Baik, ada warga masyarakat sekitar yang bisa membantu kami menjadi saksi untuk menyampaikan kepada masyarakat yang lain, karena mediator kita malam hari ini telah dirasuki oleh Badar namanya. Boleh 1 orang, silakan Bapak. Bapak warga masyarakat sekitar ya? Iya. Oh yang tadi, baik. Silakan duduk. Assalamualaikum. Tanpa harus bertanya, kita coba dengarkan saja nanti apa yang disampaikan. Sepertinya menjawab. Assalamualaikum. Jadi saya bertanya, apa tujuan Kejadian-kejadian yang kemarin itu kayak seperti halnya yang di iya. Lindas dan Liku apa itu. Assalamualaikum. Saya cuma mau nanya, pada saat kejadian di Lindas Liku, apa ada teman Anda yang mengganggu atau bukan? Ya, Bisa diperbesar lagi. bisa diperkeras suaranya. Sepertinya memang sudah karakter suaranya Badar seperti ini. Tidak apa-apa Badar, silakan berbicara lebih lanjut apa yang ditanyakan oleh Bapak sebagai warga sekitar. Saya warga sekitar sini, hampir tiap hari ke sini minta tolong untuk tidak mengganggu masyarakat sini, untuk ketenangan orang-orang sini. Saya bisa tawasul ke semua yang ada di sini, untuk keluarga Badar mungkin terganggu atas adanya botol 2 ini. Mohon dijelaskan. Bisa dijelaskan sama Badar? isi. Mohon dijelaskan tujuannya apa ke sini sampai mengganggu, Sampai sampai makan korban. dilindas makan korban itu baru-baru aja sampai 2 kali dalam 1 bulan. Minta penjelasannya Bandar. Oh, bukan golongan saya, Bisa dijelaskan golongan mana? itu golongan jin merah. Jin merah. Bisa dijelaskan jin merah yang mana Bandar? Dia bertempat tinggal di sebelah mana? Di tempat tinggalnya di mana? Bisa tunjukin. Di sini dulu ada pusaran. Pusaran. Ya, pusaran. Memang benar. Ada pusara Pak di sini, betul? Iya, sering kejadian. Pusaran tersebut. Zaman dulu. Baik, Badar. Ya, bisa dijelaskan Bandar. Mereka minta korban. Intinya tumbal gitu. Ya, tapi bukan golongan kita. Golongan yang menjaga Pusaran tersebut. Pusaran tersebut. Bisa dijelaskan Bandar, kalau bisa tahu apa bisa ditukar tumbal itu dengan hewan apa supaya nggak makan korban manusia. seperti pusaran-pusaran tersebut memang sudah jelas pusaran. Ya, Untuk yang kejadian kecelakaan di sini terus ada perempuan mondar mandir itu Sering mengganggu. itu apakah dia itu golongan Anda? dari jenis jin putih. Kalau perempuan di sini yang mondar mandir itu jin korin yang pernah tenggelam di sini. Karena tenggelam di sini Ya dulu. pada zaman dulu. Sebentar. Ditahan dulu, jangan. Bisa dijelaskan Bandar, Bisa dijelaskan dengan lebih kembali. detail biar kita masyarakat sini jalan tidak keluarnya resah, Kemungkinan ada jawaban dari golongan bisa membantu mungkin dari golongan Bandar. agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. dan masyarakat di sini. Intinya harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Terus adakan suatu selamatan apa di sini? intinya syukuran Syukuran. untuk mengirim leluhur-leluhur Ya. terutama yang babat sini gitu. Ya, terus
Sebentar ya Pak ya, saya potong dulu. Kita warga di sini nggak mau intinya diminta tumbal ataupun selamatan yang gini gitu. Kalau cuman hanya sekedar mengiring leluhur, insya Allah warga sini sanggup. Minta tumbal yang macam-macam seperti halnya hewan, kambing, sapi. Jadi kita tetap berpedoman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai adanya minta kambing ataupun sapi. Tidak. Ya, nasi apa itu? Ya kayak tumpeng. Tumpeng. Ya. Terus Ada bermacam-macam apa itu di situ? ya sudah paham warga sini. Ya, di situ. Cuma itu. Intinya dia itu seperti ya kayak selamatan lisan. Sering Pak. Itu mengirim leluhur di sini. Bukan kepada kita makan kepada sini, tapi melainkan mengirim sesuatu sama leluhur. Sudah dapat. Betul. Dan bisa dijelaskan Badar? Coba kemungkinan Soalnya masyarakat sini sangat resah atas gangguan di sini. Atas mandar-mandirnya yang perempuan itu. yang kisahnya yang konon katanya warga sini setiap dia meninggal ataupun kecelakaan tidak mengeluarkan darah. Kenapa hal itu bisa terjadi Mbak? Nah. Mungkin Sedikit ada hal tahu, yang bisa kita. saya minta penjelasan sama Ki Badar. Perempuan yang mana itu? Perempuan yang mondar-mandir di situ tadi, atau kejadian kecelakaan yang biasa memakan Yang dimaksud korban yang tanpa mengeluarkan darah. Kenapa? Nah, itu. Kenapa kok sampai Padahal benturannya itu sangat keras kejadian-kejadian itu. Karena mereka atau jin-jin merah tadi atau menghirup atau mengambil Darahnya. kenapa itu bisa terjadi? Dia memang sengaja mengganggu agar dia celaka. Yang pertama, yang kedua, memang dia celaka setelah dia itu begitu nggak sadarkan diri baru dia hisap. Atau gimana? Atau diganggu. Diganggu dulu. Ya, diganggu akhirnya tidak konsentrasi, akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Terutama yang berhubungan itu ya, Ya, yang tempatnya di sebelah Barat. barat. Di sini juga kamar mandinya. ya sering di sini. Paling sering di sini. Ya, Gimana Mbak? Nah, Ki Badar, saya minta tolong sama Ki Badar untuk menarik penunggu dari apa? Betul. Pusaran. Pusaran dia. Pusaran. Yang di pusaran. Pusaran. Bisa kan? Bisa dibantu ya? Bisa dibantu, Bisa Mbak? dibantu ya? Bisa. Saya keluarkan dulu atau langsung Bapak Ki Badar keluar? Langsung ya? Ya monggo ditarik. Pemirsa, Mbak Badar menyebut bahwasanya di tempat ini dulunya ada pusaran dan yang Menarik satu penjaga makhluk astral yang disebut kata orang sini pusaran. meraung suaranya. apa itu? Kenapa kalian mengganggu ketenanganku? Sebentar kita jangan kasar. Kita baik-baik datang ke sini. Ada sedikit pertanyaan dari warga sini. Saya minta informasinya. Bisa kan? Kita tidak Apa? Tunggu, Pak. Assalamualaikum. Saya warga sini. Langsung ke poin aja. Ya.
Ini penunggu dari apa? Pusara. Pusara. Penunggu dari Pusara. Warga sini ingin bertanya tentang kejadian hal-hal yang aneh. Itu perbuatan dari siapa? Dari pengikutku. Bisakah tidak mengganggu lagi? Karena saya sudah mengganggu. Terus gimana? Mohon maaf, saya warga di sini. Jalan keluarnya agar tidak saling mengganggu gimana? Maunya gimana? Alam kita kan beda. Bisa dijelaskan lagi agar tidak terjadi sesuatu yang Tidak diinginkan. Dengan siapa kita bicara? Julukannya siapa? Jaya Katwang. Jaya. Jaya Katwang. Jaya Katwang. Jaya Katwang. Kayaknya Jaya Katwang ini dari tadi ngikutin saya ya. Iya. Dari awal ya. Dari sana gerbang. Iya. Ternyata dari gerbang. Sini lagi. Jadi warga sini ingin bertanya dan agar puas sesuatu yang terjadi di sini. Selain anak buahnya, pengikutnya siapa? Namanya siapa? Jaya Katwang. Jaya Katwang. Itu siapa lagi? Tidak ada. Agar tidak terjadi sesuatu kayak gitu. Maunya mati gimana? Tumbal. Gimana? Tumbal. Tumbal. Yang dimaksud tumbal apa? Tumbal apa itu? Darah. Kalau cuman kita mintanya damai, tidak ada tumbal, tidak ada saling menyakiti. Masyarakat sini bisa. Kasihan masyarakat sini. Iya Ki, gimana Ki? Gimana Ki? Bisa bantu Harus berpedoman. Kenapa kok bisa harus? Harus, kalau tidak ingin diganggu, Darah. menyatulah dengan Gusti Allah. Gimana? Mendekatlah kepada Gusti Allah. Kalau mereka masih lalai, aku akan tetap mengganggu. Nah, pada intinya jenengan sudah jelaskan semuanya kan kembali kepada Allah. Sedangkan kita sama-sama ditahan Allah. Tapi kenapa Aki ini sama pengikutnya mengganggu masyarakat sini sehingga membuat resah, terjadilah korban. Kita mintanya damai, tidak ada unsur korban lagi. Kalau mereka mampu, Yang dimaksud mereka mampu gimana? Tidak ada yang mampu kecuali Allah. kalau mereka mampu atau suci lahir batin, kami semua tidak akan berani. Ya, mohon dijelaskan lagi sama warga. damai Aki, maksudnya damai yang bagaimana gitu? Ini begini Pak, inti permasalahan tersebut dari Aki ini. Yang pertama tidak cuma satu, tetap kembali kepada Allah. Jangan minta sesuatu selain Allah. Betul. Intinya andai kata sebuah ritual, ritual itu bukan untuk menuju ke lainnya, tetapi untuk kasih makan goib di sini, beliaunya di sana. Kemungkinan beliaunya di sana sehingga Semakin menjadi-jadi. semakin menjadi-jadi. Bener kan? Itu ya. Bener. Dan datang ke sini juga harus dengan niatan suci. Jangan Jadi jangan niatan jelek begitu mungkin ya Pak ya. Seperti yang baru saja.
sang mediator ini yang mengatakan bahwasanya harus datang niatan suci. Jadi kita harapkan untuk yang datang ke sini Jadi jangan kita sampai dengan tidak niatan jelek. betul kerja gimana. Bekerja itu adalah niatan yang baik dan suci. Baik. Ya udah tahu, udah ngerti. Pasti Bapak paham. Iya, Bukan paham Pak. Jadi ada kata di sini gitu. banyak. Ya mohon maaf sekali ya Pak ya. Iya. Kemungkinan penjelasan ini saya jelaskan, sedikit saya jelaskan. Ya. Dari ritual-ritual tersebut kemungkinan tetapi Iya, para memberi makan para jalan. Nah, ini yang semakin jauh. Harusnya diniatkan untuk mengirim kepada leluhur, Bagaimana mengirimkan doa kepada Iya. leluhur. Dari segi ini, mumpung dia belum keluar, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Iya. Silakan Bapak, silakan. Dengan bagaimana caranya supaya tidak terganggu lagi di sini gitu. Udah tahu istilahnya ndak Ya, apa mengirim pesan-pesan Aki untuk orang sini. ya di sini bagaimana caranya pesan-pesannya Aki, gimana caranya untuk tidak resah lagi orang-orang yang sini. Nanti saya bisa ngasih tahu ke orang-orang sini bahwa dia meyakini selain Allah itu. Bisa dijelaskan Ki, bagaimana caranya untuk supaya Aki ini Tolong sampaikan. tidak mengganggu lagi. Ya, Tolong sampaikan. sama warga pesan-pesan. Masyarakat sini sangat resah dengan adanya korban-korban setiap tahun pasti ada, kadang 2 kali, 3 kali setiap tahun. Waktu hilah, Sarannya begitu. waktu hilah adat istiadat, waktu hilah atau adab kesopanan harus dipakai. Dan selalu zikir, istighfar, jangan sampai kosong. Intinya pikiran tidak boleh kosong. Zikir, istighfar, apalagi Ki? Cuma itu. Baik. Kasihan sama Ya, mediator kita sepertinya juga ya sedikit riset dari tadi. Biasanya ada yang masuk. Berapa pemirsa? Assalamualaikum. Oh, ternyata ada lagi. Lain lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada yang masuk lagi Bang Ada Fardo. yang masuk lagi kayaknya dia macan. Astagfirullahaladzim. Ki keluar ya Ki ya. Keluar ya. Apa tadi itu? Iya keluar langsung keluar. Ayo keluar. Sepertinya ini juga lain lagi pemirsa. Keluar. Ya, dari beberapa penjelasan yang memang kita ketahui bersama Bang Fardo, hal tersebut juga tadinya mediator dan juga ya yang terakhir ada sebenarnya kita menyiapkan mediator itu hanya 2, tapi tidak disangka sedikit menjelaskan kembali ada warga atau pengunjung tadinya yang mungkin karena pikirannya kosong ya Bang Fardo ya, Bisa jadi. karena pikiran kosong hingga akhirnya masuklah ke salah satu pengunjung. Namun sayang sekali tadinya tidak banyak yang diceritakan, hanya saja mengatakan bahwasanya merasa terusik di tempat ini. Hingga akhirnya alhamdulillahirabbil alamin Sedikit jawaban ada sedikit jawaban. dari mediator terakhir yang pada intinya tetap mohon perlindungan sama Allah. Segala sesuatu kita kembali kepada Allah. Juga apabila kemungkinan kalau kita mengkaji dari pesan-pesan si Aki, siapa sudah Jaya Katwang, saya Jaya Katwang namanya Jaya kalau Katwang. nggak salah. Dari depan kita sebenarnya harus mengucapkan salam. Yang pertama, yang kedua, jangan sampai melakukan hal khususnya untuk yang muda-mudi lah,
kemungkinan di sana dia sangat rasa terusik, sehingga dia juga melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, jadi tanpa adanya tumbal, tanpa adanya apa-apa, embel-embel apa-apa, cukup sudah dikasih titik terang. Yang pertama, tetap sholat, minta sama Allah, rajin berzikir, intinya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dari keterangan tersebut dia tidak akan berani mengganggu warga-warga sekitar sini. Seperti juga mempunyai niatan baik katanya. Iya, karena sedikit informasi yang kita dapat begitu. Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti halnya kayak korban-korban cerita warga setempat, ternyata dia memang mempunyai pikiran yang kosong Hingga diganggu lah. hingga diganggu. Bahkan dari kasat mata yang dilihat, jalan yang sudah menyuntai lurus seperti ini disangkanya berbelok. Betul sekali. Mungkin seperti itu ya Bang Fardo, bisa. Jadi intinya kita kesini tetap cari hiburan, jangan lupa berzikir dalam hati, sebab karena di sini memang banyak gaib juga suatu kerajaan. Betul sekali. Walaupun Saling datang menghargai. tempat ini untuk mencari hiburan dan refreshing maksudnya Iya, Bang Fardo betul. ya, setelah bekerja dan lain sebagainya. Tapi harus dengan niatan yang baik, harus datang ke suatu tempat begitu ya Bang Fardo. Baik Bang Fardo, terima kasih apa yang telah disampaikan. Mungkin kita bisa menyampaikan salah satu, alhamdulillah tadi ada salah satu warga yang bersedia untuk menyimak dan menjadi saksi. Ya? Betul, yang mudah-mudahan menjadi penyambung lidah atau fasilitator kepada warga-warga masyarakat sekitar lain untuk disampaikan niatan baik kita datang ke sini, tentunya juga untuk warga masyarakat sekitar yang meminta kita agar supaya misteri ini terpecahkan. Alhamdulillah hal ini juga ada titik terang yang mungkin sekelumit hal tersebut juga bermanfaat untuk warga masyarakat sekitar tentunya. Betul. Bang Fardo sekali lagi terima kasih dan juga rekan-rekan Padepokan Tapak Langit Nusantara atas kerelaan untuk bisa membantu warga masyarakat sekitar bersama kita tentunya. Semoga kita bisa diberikan umur yang panjang dan barokah hingga bisa membantu warga masyarakat yang lain yang membutuhkan tentunya. Terima kasih sekali lagi Bang Fardo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kismis, kisah misteri Situbondo. Saya masih belum selesai untuk tengah-tengah dalam bernafas karena sekali lagi ini di luar perkiraan saya. Karena memang persepsi saya hal yang biasa-biasa aja terjadi, namun ternyata malam hari ini semuanya hal tak terduga terjadi. Warga masyarakat sekitar yang meminta kami Kismis kisah misteri Situbondo bersama Padepokan Tapak Langit Nusantara agar bisa membantu hal-hal yang belum terpecahkan di tempat ini. Kisah-kisah layaknya misteri di tempat ini memang bagi masyarakat sekitar, hingga masyarakat sekitar menyebutnya bahwasanya sering memakan korban di tempat ini. Bahkan ada yang berkata masyarakat sekitar dengan katakan tumbal yang harus diberikan. Dari beberapa mediator terakhir yang bisa menyampaikan ternyata pemirsa, alhamdulillah rabbil alamin, tentunya dengan mediator tersebut juga menyampaikan dari sesosok yang memang tadinya mengatakan di tempat ini bahwa dengan niatan suci, dengan niatan tulus, walaupun niatnya untuk mencari hiburan dengan refreshing ke tempat ini yang sangat indah. Namun sekali lagi pemirsa, hidup di dunia ini sebagai manusia kita tidak sendiri. Dimanapun tempatnya, dari manapun asalnya kita, kadang-kadang kita datang ke suatu tempat, percayalah, kita tidak sendiri. Kita harus bisa memikirkan bahwasanya di tempat tersebut mungkin kita lebih dulu bertinggal atau lebih dulu makhluk lain selain manusia atau selain kita ada di situ. Mungkin tempat tersebut sudah lebih dulu disinggahi oleh makhluk selain kita. Maka dari itu, sekali lagi niatan yang baik dari dalam hati, dan percayalah hidup berdampingan juga harus kita lakukan.
agar tidak terganggu makhluk tersebut, dan apa yang menjadi tingkah laku kita dan perilaku kita di tempat tersebut tidak mengganggu atau mengusik makhluk lain selain kita. Semoga kisah malam hari ini bisa membawa manfaat untuk kita dan memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Tentunya malam hari ini saya video tentunya dari tim Pokok Moto Fotografi dan Videografi Production beserta rekan-rekan dari Padepokan Tapak Langit Nusantara. Pamit undur diri untuk Anda semuanya. Tetaplah hidup bijak dan bermanfaat untuk orang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.